Assalamualaikum sobat semua. Inilah kisah nyata. Perut seorang pria mendadak besar seperti drum. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan seperti apakah kisahnya? Yuk simak selengkapnya. Desa Ciburial yang terletak di kaki gunung selalu menjadi tempat yang damai. Setiap pagi ayam berkokok, anak-anak berlarian di jalan setapak, dan ibu-ibu menyapu halaman rumah mereka dengan irama yang menenangkan. Angin sepoi-sepoi yang menyentuh daun-daun pohon mangga dan sawah yang hijau memberikan rasa tenang yang begitu mendalam. Namun, kedamaian itu mulai terganggu oleh perubahan kecil yang perlahan-lahan mengubah segalanya. Aldo, sopir angkot yang dikenal ramah, kini menjadi sosok yang berbeda. Dulu senyumnya selalu menyapa siapa saja yang bertemu dengannya, dan suaranya yang hangat memberi kesan hangat bagi semua penumpang. Setiap hari ia melintasi jalan berbatu menuju kota kecamatan, mengangkut penumpang, sebagian besar adalah tetangga yang telah mengenalnya lama. Aldo adalah sosok yang murah hati, bahkan sering memberi tumpangan gratis untuk anak-anak sekolah. Semua orang di desa mengenalnya, dan ia adalah bagian dari rutinitas desa yang tak tergantikan. Namun beberapa bulan terakhir, perubahan mulai terlihat. Senyum Aldo yang dulu cerah kini menghilang. Ia menjadi lebih sering diam, tidak seperti dulu yang selalu berbicara dengan penuh semangat. Ia menjadi lebih mudah tersinggung. Bahkan hal-hal kecil yang tidak pernah ia anggap penting sebelumnya, kini membuatnya marah. Matanya yang dulu selalu penuh kebaikan, kini terlihat kosong dan suram. Semua perubahan ini, meskipun kecil, mulai menyentuh hati mereka yang mengenalnya. Istrinya, Ningsih, juga merasakan perubahan ini. Dulu, rumah mereka adalah tempat yang hangat dan penuh tawa. Kini, suasana itu sudah jarang terdengar. Ningsih sering menyendiri di dalam rumah, menghindari kerumunan, dan tampaknya semakin menarik diri dari pergaulan desa. Beberapa ibu rumah tangga sering berbicara di warung kopi Busari, bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Aldo. Di luar semuanya tampak biasa, tetapi di dalam rumah kecil mereka ada sesuatu yang mulai retak. Awalnya, Aldo merasa sedikit tidak nyaman. Ia mengira itu hanya karena kembung akibat makan terlambat atau minum terlalu banyak kopi. Namun, perlahan-lahan perasaan itu berubah menjadi rasa berat yang tak biasa. Perutnya mulai membesar, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalam tubuhnya. Seminggu kemudian perutnya semakin besar. Ia mulai merasa sesak, tetapi Aldo tetap mengabaikannya. Baginya, itu hanya masalah sepele yang akan hilang dengan sendirinya. Namun perubahan itu tidak hilang begitu saja. Bahkan para penumpang angkotnya mulai memperhatikan. Seorang ibu muda yang naik dari pasar bercanda, "Pak Aldo, jangan-jangan sebentar lagi lahiran?" Tetapi Aldo hanya tertawa tawar, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanannya. Aldo mulai merasa cepat lelah, dan napasnya semakin sesak. Ketika ia mengemudi, kadang ia merasa pusing dan harus berhenti untuk beristirahat. Tangannya yang biasanya kuat kini mulai gemetar. Meskipun begitu, ia menolak untuk pergi ke dokter. "Dokter cuma bikin panik," katanya pada Ningsih. "Lagi pula biaya dokter mahal." Namun semakin lama tubuhnya semakin melemah. Perutnya semakin membesar, dan pakaian yang dulu pas di tubuhnya kini terasa sesak. Ningsih yang semakin khawatir mulai mencari bantuan dari tetangga. Namun Aldo tetap keras kepala. Ia menolak segala saran untuk memeriksakan diri ke dokter. Sementara itu, tubuhnya terus menunjukkan tanda-tanda yang semakin jelas, tetapi Aldo tetap menutup mata terhadap kenyataan. Desa mulai resah. Berita tentang Aldo yang perutnya membengkak dan sikapnya yang semakin kasar menyebar dengan cepat. Di warung kopi Busari, tempat di mana cerita desa biasanya berputar, warga mulai membicarakan perubahan pada diri Aldo. Mereka tidak tahu harus berkata apa, tetapi ada rasa khawatir yang menghantui mereka. Pak Thohir, pensiunan guru, mengomentari, "Dulu, Aldo itu orang yang baik, selalu senyum dan membantu orang. Sekarang dia berubah jadi orang yang pendiam dan mudah marah." Beberapa ibu di warung menambahkan,
Aku dengar, kemarin dia bentak penumpang hanya karena minta turun lebih cepat. Itu tidak seperti Aldo yang dulu. Ningsih yang mendengar bisik-bisik itu hanya bisa menghela napas. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya bisa berharap agar suaminya kembali menjadi orang yang dulu, yang selalu ramah dan penuh cinta. Namun di dalam hatinya, ia merasa semakin berat. Ia takut bahwa perubahan ini bukan hanya tentang fisik Aldo, tapi juga tentang perasaan dan hati yang terluka. Hari demi hari berlalu, dan Aldo semakin sulit diajak bicara. Suasana di rumah mereka semakin tidak nyaman. Ningsih yang dulunya penuh semangat kini terlihat lelah dan patah semangat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan suaminya. Ningsih mulai merasakan beban yang berat di pundaknya. Suaminya yang dulu selalu memberikan perhatian kini malah menjauh. Aldo, yang dulu tak pernah absen memberi semangat, kini lebih sering terdiam dan tidak peduli dengan apapun di sekitarnya. Dalam keheningan malam, Ningsih menangis tetapi ia tidak tahu harus berkata apa atau berbuat apa. Ia merasa terperangkap dalam keputusasaan yang semakin mendalam. Suatu hari ketika Aldo terkulai lemas di rumah, Ningsih akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia pergi ke rumah Busari, meminta bantuan untuk meyakinkan Aldo agar pergi ke dokter. Dia harus pergi ke dokter, Busari. Aku takut dia tidak akan bertahan kalau begini terus. Katanya suaranya bergetar. Busari mengangguk, memberi semangat pada Ningsih. Kamu benar, Ningsih. Kadang kita perlu bantuan orang lain untuk menyadarkan mereka. Dengan tekad yang baru, Ningsih kembali ke rumah dan berkata pada Aldo, Bang, tolong dengarkan aku. Kamu harus periksa ke dokter. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini lagi. Namun Aldo hanya menatapnya kosong. Aku tidak perlu dokter. Itu hanya buang-buang uang, jawabnya dengan suara yang kasar. Ningsih tahu, ini adalah saat yang menentukan. Jika Aldo terus bertahan seperti ini, ia takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Aldo akhirnya setuju untuk pergi ke dokter setelah desakan yang terus-menerus. Di rumah sakit, dokter memeriksa tubuhnya dengan teliti dan hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata, pembengkakan pada perut Aldo bukan disebabkan oleh masalah pencernaan atau kembung, melainkan oleh penumpukan cairan akibat kondisi medis yang sangat serius. Dokter menjelaskan bahwa Aldo menderita penyakit hati yang telah berkembang cukup parah. Ini adalah penyakit yang sering tidak menunjukkan gejala sampai pada tahap yang sangat serius. Aldo terkejut mendengarnya. Tapi aku merasa baik-baik saja. Selama ini, gumamnya, matanya penuh kebingungan. Ningsih menggenggam tangannya, berusaha memberi kekuatan. Bang, ini mungkin saatnya untuk berubah. Kita bisa melawan ini bersama. Meskipun sudah mengetahui diagnosisnya, Aldo masih merasa sulit menerima kenyataan. Ia menolak untuk mengubah gaya hidupnya dan tubuhnya semakin lemah. Ningsih berjuang untuk merawatnya, tetapi ia merasa semakin tertekan. Ada rasa takut yang semakin menggerogoti hatinya. Harapan yang dulu menyala kini mulai pudar, seperti cahaya yang perlahan meredup. Warga desa semakin menjauh. Mereka mulai berbicara dengan hati-hati tentang Aldo, menghindari kontak mata dengannya. Anak-anak pun mulai takut, tidak berani bermain di sekitar rumah Aldo lagi. Ketika ia melewati jalan, mereka berlarian menjauh, seolah takut tertular penyakit atau sifatnya yang berubah. Ningsih merasa kesepian. Ia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga kehilangan komunitas yang dulu begitu hangat dan mendukung. Setiap hari, ia merasa semakin jauh dari semua yang dikenalnya. Aldo akhirnya menyadari bahwa ia telah salah. Penyakit yang dideritanya tidak hanya mempengaruhi tubuhnya, tetapi juga seluruh hidupnya. Ia mulai meminta maaf kepada Ningsih dan warga yang telah lama ia abaikan. Langkah kecil ini menjadi titik balik, meskipun segalanya tidak bisa kembali seperti semula. Dengan tekad baru, Aldo mulai menjalani pengobatan dan perawatan dengan penuh harapan. Meskipun perjalanan itu panjang dan penuh tantangan, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ningsih tetap di sisinya, mendukungnya dengan cinta dan kesabaran yang luar biasa. Desa Ciburial perlahan-lahan menerima Aldo kembali. Meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalunya, ia bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik untuk dirinya sendiri
dan untuk orang-orang yang masih mencintainya. Terima kasih sudah nonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.